Saudara, ada yang menarik di tengah rentetan unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah beberapa waktu lalu. Seorang ibu rumah tangga yang juga wira swasta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat berinisiatif membagikan minuman dan buah untuk para pendemo. Aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah beberapa waktu lalu, tak terkecuali di Bukit Tinggi, Sumatera Selatan. Di tengah panasnya suasana demo dan gerahnya cuaca, aksi berbeda dilakukan Eliana. Bak penyejuk di tengah demo yang memborong minuman kemasan dan buah-buahan dan membagikannya ke massa pendemo, polisi, dan TNI. Menurut perempuan yang akrab disapa Bu Haji ini, aksi bagi-bagi dilakukan secara spontan dan dilandasi rasa empati pada semua pihak yang terlibat dalam aksi. Eliana merupakan ibu rumah tangga sekaligus wira swasta pemilik sebuah taman agrowisata di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain sibuk mengelola usahanya, Eliana juga kerap turun langsung membantu masyarakat, termasuk saat pandemi COVID-19 hingga bencana alam seperti gunung meletus maupun banjir besar yang sempat melanda Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Semua dilakukannya dengan ikhlas, semata-mata untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ada apa sebenarnya di balik aksi berbagi di tengah aksi unjuk rasa? Kita tanyakan langsung ke Ibu Eliana yang akrab disapa Bu Haji yang sudah bergabung lewat sambungan daring bersama kami. Assalamualaikum Bu Haji, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ihsan, alhamdulillah hari ini kabar baik-baik selalu. Alhamdulillah. Bu Haji, sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun. Hari ini tepat bareng dengan Kompas TV, benar Bu? Benar, alhamdulillah bertepatan dengan Kompas TV tercinta. Jadi hari ini tanggal 9 September 2025 kita memasuki usia 55 tahun. Dan Kompas TV harapan kami tetap menjadi televisi yang terdepan, habis itu banyak penggemar dan selalu update berita apapun tentang Indonesia demi masyarakat luas. Amin, terima kasih Ibu. Bu, di hari istimewa ini katanya Ibu juga bagi-bagi ya? Ya alhamdulillah ini kita dari pasar udah berapa hari ini setelah kejadian kemarin demo kita bagi buah, habis itu bagi makanan, bagi minuman. Hari ini hampir tiap hari kita selalu berbagi bagi masyarakat luas. Oke. Nah kemarin baru 200 paket kita bagikan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan juga pagi ini kita kejar ke pasar dulu memberikan sedekah pas di hari ulang tahun kita ini. Oke. Gitu Pak Ihsan. Bu Haji, ngomong-ngomong soal bagi-bagi minuman dan juga buah, ceritanya bagaimana Bu bisa sampai kepikiran untuk berbagi waktu demo kemarin? Nah, kepikirannya gini Pak Ihsan, saya kan di rumah, saya kan sakit-sakitan. Habis itu ini hati saya nggak enak ini, karena di mana-mana saya tengok kan kacau balau semuanya. Makanya ini Tuhan, pergi nggak kata Tuhan, pergi nggak dalam hati. Makanya saya pergi seorang diri, bawa uang, habis itu saya tengok ini demo udah mulai panas. Nah, akhirnya habis itu saya pelajari, ini mereka udah capek, udah lelah, udah haus, pasti akan emosinya akan terpicu ya. Dan paling gampang dimosi provokator. Makanya pas lagi mereka lelah, kehausan, habis kelaparan, saya langsung segera masuk Pak Ihsan. Bagaimana saya memberikan minuman, harapan kita mereka masuk minuman, masuk makanan, tentu mereka akan cooling down dan emosi mereka pun akan menurun Pak Ihsan untuk mengantisipasi nanti jangan terjadi lagi kekacauan gitu Pak Ihsan. Bu Haji, respon pendemo bagaimana? Memang panas juga di sana ya, Bukit Tinggi kan adem ya? Oh ya, ini kita udah memasuki hampir setengah tahun musim kemarau Pak Ihsan. Bukit Tinggi ini suhu paling tinggi cuma 25-26 derajat. Nah pada ini udah 6 bulan kita kemarau, termasuk pada saat demo itu semuanya kemarau Pak Ihsan. Jadi mereka ada kehausan, kelelahan. Jadi mereka udah letih benar, karena ada berjam-jam tanpa ada menyentuh makanan minuman Pak Ihsan. Bu Haji kan udah dikenal sering membantu warga juga dan kemarin membantu demo. Itu sebenarnya murni dari uang pribadi kah atau ada dukungan dari mana gitu Bu? Tidak ada, murni uang sendiri, uang jajan dikasih suami, uang usaha saya, keringat saya sendiri, tanpa ada apa-apa, tidak ada unsur pesan. Saya tidak suka politik, tapi saya selalu memantau apapun tentang politik yang bagaimana nanti dampaknya ke masyarakat, saya pantau terus. Apa yang bisa saya bantu, itu murni dari uang saya sendiri Pak Ihsan. Itu kan Ibu berarti harus ada di tengah-tengah masa aksi. Keluarga bagaimana? Apa ada yang melarang nggak? Tidak ada yang melarang, karena setahu saya udah berumah tangga hampir masih 30 tahun. Suami udah tahu kebiasaan saya selalu membantu orang dalam keadaan susah. Saya tidak bisa melihat orang susah, miskin, tidak makan, saya tidak bisa Pak Ihsan. Tetap akan saya bantu. Oke. Tidak hanya berbagi, apa Ibu juga menyampaikan aspirasi di sana waktu itu? Ya, kita menyampaikan banyak pemikiran ya. Karena kalau terjadi kekacauan, bagaimanapun dampaknya apapun yang terjadi kekacauan, itu dampaknya kita, masyarakat Pak Ihsan.
nah yang akan mengalami semuanya. Bukan pemerintah, tapi kita akan menjalani kehidupan. Nanti bagaimana anak saya sekolah, bagaimana saya mencari uang, bagaimana mereka berusaha, semuanya Pak Ihsan, kalau terjadi kekacauan. Itu harapan saya. Makanya saya pancung terus di tengah jalan, sama membantu mereka, dan juga ikut berorasi bagaimana kita boleh berdemo tapi jangan chaos gitu. Oke, Kak, tuntutannya masih ada Bu, belum terpenuhi semua. Kalau besok-besok masih ada demo lagi, Ibu kira-kira masih akan membantu masa aksi atau tidak? Tetap akan saya bantu. Yang penting bagi kita kan masyarakat ini tidak akan bergejolak apabila tidak terjadi macam-macam oleh pemerintah. Ini kan memberatkan, pajak dinaikkan, ini dinaikkan, itu dinaikkan semuanya. Yang akan mengalami kita Pak Ihsan. Jadi saya nggak mau, jangan masyarakat dijadikan mesin pencetak uang, karena sekarang ekonomi tingkat kesulitan itu cukup tinggi sekali gitu. Jadi jangan uji coba gitu. Uji coba ini kehancuran bagi Indonesia. Saya nggak mau. Saya cinta Indonesia. Saya kepingin Indonesia bersatu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbeda-beda, tetap bersatu. Jangan ada kekacauan kayak gitu Pak Ihsan. Baik, dari aksi kemarin kan Bu Aji disebut sebagai salah satu sosok penyejuk di tengah panasnya aksi unjuk rasa, salah satunya di Bukit Tinggi. Dan ada harapan nggak Bu untuk ke depan, untuk sebagai harapan Ibu untuk kondisi bangsa bagaimana? Nah, itu tadi harapan saya, kita sebagai masyarakat yang akan mengalami kita. Apapun terjadi, tetap masyarakat yang akan mengalami, yang akan menjalani dalam tingkat kesedihan, kebahagiaan, kesulitan. Kita yang akan merasakan Pak Ihsan, enggak orang lain, kita. Kacau negara kita, nanti bagaimana kita hidup ke depannya, bagaimana kita mencari uang, bagaimana anak kita sekolah Pak Ihsan. Jadi harapan kita dari pemimpin, ya, baik presiden semuanya, tolonglah bertindak tegas, dan sebelum memberikan semacam apapun terhadap masyarakat luas, tolong dipertimbangkan dampak dan buruknya. Jangan semena-mena dengan ini, dengan itu, tiba-tiba bikin pajak dinaikkan, ini dinaikkan, itu dinaikkan, kita kan nggak kuat, Pak Ihsan. Baik, semoga semangatnya Ibu Eliana tertular untuk kemajuan negeri ini ke depannya. Terima kasih Bu Eliana sudah berbagi bersama kami. Selamat ulang tahun, Bu. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat ulang tahun buat Kompas TV, tetap menjadi televisi yang terdepan Kompas TV. Amin. Terima kasih Bu Eliana. Terima kasih Bu Aji. Merdeka!